الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني أني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. اللهم ارحمنا بالقرآن. أأتخذ من دونه آلهة. Ini kelanjutan dari ayat kemarin, ayat 22. Wa ma liyal a'budu alladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Mengapa aku tidak mau menyembah Allah yang telah menciptakan aku dan kalian semua bakal kembali padanya. A'attakhidhu min dunihi aliha. Apakah pantas aku menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah? Yuridni rahmanu bidurin. Kalau Allah pengen menimpakan, mendorong kecelakaan padaku, la tughni anni syafa'atuhum syai'an. Maka nggak bakal di antara mereka yang bisa menyelamatkan aku sedikit pun. Walayun kitun, dan juga nggak bakal bisa mereka memberikan pertolongan, memberikan keselamatan. Ini akidah pemahaman yang benar, ayah bunda, tentang menyembah hanya kepada Allah yang menciptakan, bukan yang diciptakan. Jangan ngebuat sesembahan sendiri, disembah lagi, terus dimakan lagi. Nah, dulu kan ada yang bikin sesembahan dari korma, dari roti. Rotinya buaya lagi. Nah, udah serem dimakan. Jadi menyembah kepada Allah yang menciptakan. Kalau Tuhannya diciptakan, bagaimana bisa menciptakan? Wa ma li a'budu alladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Mengapa aku tidak menyembah Allah yang menciptakan aku? Atakhidhu min dunihi alihah.
apakah pantas aku menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah? Pantas nggak? Nah, ditimbang-timbang sama ayah bunda. Jadi akal sehat saja sudah bisa memastikan. Kemarin tuh saya ngelihat berseliweran di TikTok, di IG tentang ChatGPT. Ayah bunda barangkali tahu ChatGPT. ChatGPT ini adalah sebuah artificial intelligence AI, kecerdasan buatan, yang sekarang udah makin canggih, yang bisa mengancam banyak sekali profesi manusia. Jadi kalau dulu sampai sekarang kita masih suka nanya sama Google, nah ini sekarang bisa diajak ngobrol dengan ChatGPT. Ada seorang perempuan nanya tuh kepada ChatGPT, kira-kira kalau ada agama, agama apa wahai ChatGPT yang kira-kira yang paling benar? Terus jawab tuh ChatGPT. Menurut saya dari semua referensi ini, yang paling bagus, yang paling benar agamanya adalah agama Islam. Dijawab ChatGPT. Nanti yang sudah pernah nonton boleh share. Cuma sayang tuh perempuannya nggak pakai jilbab. Jadi nanti kalau pengen tahu, nah, silakan bunda-bunda share. Dan jangan saya yang share, nanti jadi dosa jariah. Jadi ayah para bunda aja yang share tuh, karena nggak pakai jilbab. Terus tentang apakah Yesus itu Tuhan apa manusia? ChatGPT karena dia cerdas sekali, dia bilang dari semua ayat yang saya baca di Bible, kayaknya dia adalah manusia, bukannya Tuhan. Dia cuma sekedar nabi. Terus ditanya tentang Nabi Muhammad, secara tentang alam semesta ini diciptakan dengan sendirinya atau ada penciptanya, dijauh semua. Dan Masya Allah, rupanya ChatGPT seperti bertauhid. Gitu. Jadi nanti ayah bunda cari itu. Para bunda, jangan para ayah. Ya, jadi ntar kalau para ayah juga kalau ngelihat langsung di ChatGPT ini apa membaca sahadah, Ustaz. iya baca syahadah juga betul itu. Ada masuk Islam nih. Iya, betul. Jadi masuk Islam tuh ChatGPT-nya. Dia baca syahadah. Nah, nanti Bunda Ina sudah lihat dan share itu Tidak, buat Ustaz. yang lain. Jadi, nah itu pertanyaan aja, atakhidu min duni alia. Emangnya pantas kita mencari Tuhan selain Allah? Itu pertanyaan simple dasar. Jadi menyembah Tuhan yang menciptakan, bukan Tuhan yang diciptakan. Gitu. Jadi pertanyaan simpel dalam pencarian Tuhan. Emang yang pantas ada Tuhan selain Allah. Dan nanti ayah bunda cari tentang suratul ikhlas, surat al-ikhlas, dari mulai ayat 1 sampai ayat 4, nggak ada kata al-ikhlasnya. Benar nggak tuh ya? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Mana ada al-ikhlasnya? Surah Al-Baqarah ada tuh kisah Al-Baqarahnya. Surah Ali Imran ada tuh kisah Ali Imran. Surah Al-Kahfi ada, itu kisah Al-Kahfinya. Surat Maryam, kisahnya banyak Maryam dalam surat itu. Ini surah Al-Ikhlas nggak ada tuh kata Al-Ikhlas disebut di situ. Nah, jadi ayah bunda rupanya untuk mengetahui tentang kemurnian tauhid itu bahkan nggak usah dibicarakan, udah harusnya udah ngerti, udah paham. Kalau nggak ngerti, nah ini dalam surat An-Nahl, surat 16. Saya pengen kasih tahu, kasih paham buat ayah bunda. Wa inna lakum fil an'ami la ibrah. Nusqikum mimma fi buduni min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'iran lisyaribin. Dan bagi kalian dalam hewan ternak ada pelajaran yang amat berharga. Kami beri minum buat kalian dari hewan ternak itu
lewat dua jalur yang berbahaya. Jalur darah, jalur kotoran. Di antara dua jalur berbahaya itu, usqikum min baini farsin wa damin labanan khalison. Ada susu yang khalison, yang murni, yang ikhlas. Sa'iqon li syaribin, yang enak buat diminum. Enggak ada suara Usbab. Nggak ada suara. Cek, cek. Ada. Oh, ada. Ada. Yes, Tuhan, suaranya Usbab. Tuhan. Jelas. Jelas, Ada jelas. Jelas, Usbab, jelas. Oh, iya. Yang kurang jelas suara saya, banyakin istighfar kalau begitu. Jadi ada dua jalur berbahaya. Allah kasih minuman yang susu yang murni, enak buat diminum. Bahasanya labanan khalison. Nanti cari sama ayah bunda tuh. Surat 16 ayat berapa. Dan saya nikmati itu ayat. Susunya dikasih kata deskripsi yang indah. Khalisan. Khalisan itu murni. Ya mirip-mirip sama ikhlas lah. Jadi dari kata khalasa. Jadi yang ikhlas. Ayah bunda yang suka susu ngerti itu. Susu itu dari mana? Dari hewan-hewan ternak. Dari sapi. Dari kambing. Kalau ada yang berani dari kuda. Dari onta. Dan ayah bunda kalau senang susu, nah kemudian suatu saat pengen lihat bagaimana susu itu diproduksi di perah. Proses perah itu ayah bunda tahu. Jadi dikumpulkan di sebuah wadah dan Masya Allah dikasih gratis sama Allah setiap hari itu. Keluar tuh. Dan ingat kata Allah, itu susu lewat dua jalur berbahaya. Jalur apa? Kotoran dan darah. Ayah bunda yang pengen beli nih susu yang murni itu kan enak tuh susu. Ntar kalau dimasak terus dikasih sirup, dikasih pandan, pokoknya seru deh tuh. Yang kita lagi ke sana jalan-jalan sama kawan-kawan, pas ngelihat merahnya, tiba-tiba bayangin ya, ayah bunda bayangin, tiba-tiba lagi seret gitu, keluar tuh kotoran terus netes tuh. Tiba-tiba langsung jadi hitam di antara semua yang putih. Atau lagi meras gitu, keluar darah. Kelihatan merah tuh. Kira-kira jijik apa enggak? Benar. Kalau ngelihat proses kayak begitu, tiba-tiba kita langsung overthinking. Jangan-jangan semua susu yang kita minum selama ini kecampur darah, kecampur kotoran. Dan seumur-umur pasti kita bakal ngomong, seumur-umur gua kagak mau lagi minum susu. Bunda, tapi alhamdulillah itu nggak pernah terjadi. Itu jalur dikasih steril sama Allah meskipun lewat dua jalur berbahaya, darah dan kotoran. Kalau kita sumpah, kita tidak mau minum lagi susu yang tercampur sama kotoran, sama noda, sama darah. Maka mungkin juga Allah nggak mau nerima ibadah kalau ada selain Dia. Sumpah, saya nggak mau terima lagi ibadah dari fulan-fulana karena ada selain aku. Itu yang disebut labanan khalis. Jadi jalur murni, jalur ikhlas. Sama kalau hidup tuh ibadahnya hanya buat Allah, matinya buat Allah, semua gerak-geriknya buat Allah, itu jadi seger. Tapi kalau ada selain Allah, misalnya kerjanya buat manusia, hatta pemimpin rumah tangga nyari nafkah buat anak istri, salah, jangan lagi. Karena rezeki masing-masing sudah Allah tanggung. Jadi keluar mencari nafkah itu menjemput rezeki Allah demi mencari ridho Allah. Entah rezekinya semuanya udah dikasih sama Allah. Aku berangkat kerja demi mencari ridhomu ya Allah. Aku beberes rumah tangga ya Allah nih buat para bunda demi mencari ridhomu.
Aku masak, aku nyuci, aku ngepel, aku ini, aku itu, aku belajar demi mencari daungan. Gitu. Murnikan. Emangnya pantas a'atakhidu min duni alihah. Aku mencari selain dia. Cari sesembahan selain dia. Nah, ayah bunda sering-sering nyari Allah dalam dunia ini, ntar bakal ketemu di setiap tempat, setiap saat. Di peraduan, di pembaringan, ketemu Allah. Di sejadah ketemu Allah, di masjid ketemu Allah, di majelis taklim ketemu Allah, di tempat arisan ketemu Allah, di tempat kuliah ketemu Allah. Sering-sering dicari. Jangan sampai Allahnya nggak ada. Atakhidhu min duni alihah. Emangnya aku pantas mencari sesembahan selain Allah? Nah, jadi pertanyaan simpel, cari Allah di semua kehidupan kita. Yang kedua, yuridni rahmanu bidurri la tughni anni syafa'atum syai'an wa la yunqizu. Yang mampu mendatangkan mudarat hanya Allah, yang mampu mendatangkan manfaat hanya Allah. Jadi yakini bahwa Allah yang datangkan semuanya. Meskipun nanti jalannya macam-macam. Boleh jadi dari seorang sahabat yang muslim, muslimah, atau dari jalan seorang kafirah yang bahkan membenci kita. Jalannya bisa macam-macam. Ayah bunda baca hadis dari Ibnu Abbas. Hadisnya indah. Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li ya ghulam ifazillah yahfazka ifazillah tajidhu tujahak. Aku bonceng naik onta bersama Rasul. Ibnu Abbas ini masih kecil, dibonceng. Lalu kemudian Rasul bilang gini, Ananda, jagalah Allah, Allah akan jaga dirimu. Jagalah Allah, maka engkau akan dapati Allah bersamamu. Nah, ini hadis persis tadi seperti yang saya bilang. Cari Allah di semua tempat. Ini disampaikan Rasul kepada anak kecil, Ibnu Abbas. Dari perkataan ucapan Rasul, ya ghulam, wahai Ananda. Carilah Allah, jagalah Allah, maka Allah akan jagamu. Ifazillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, engkau akan dapati Allah senantiasa bersamamu. Iza sa'alta fas'alillah. Nanti wajib dicari, nih hadis ini indah sekali. Jika engkau meminta, mintalah hanya pada Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau butuh pertolongan, minta pertolongan pada Allah. Ayah bunda, ajarkan kepada anak, ajarkan kepada cucu dari sejak kecil. Seperti Rasul ajarkan ini kepada Ibnu Abbas. Dan kalimatnya masih panjang dan makin indah. Kalimat Rasul. Wa'alam. Ketahuilah Ananda, anal ummah. Kalau orang-orang mereka berkumpul, mau mereka berkumpul ala innian fa'uka, pengen memberimu manfaat, maka nggak bakal mereka bisa mendatangkan manfaat kalau Allah belum tetapkan untukmu. Biar semua orang pengen engkau jadi presiden, tapi Allah nggak mau jadikan kamu presiden, nggak jadi. Ketahuilah bahwa kalau saja walau annahum ijtama'u, kalau mereka semuanya kumpul ala ayaduruka, untuk mencelakakan kamu, tapi Allah nggak mau menetapkan kecelakaan untukmu, maka itu tidak bakal terjadi. Rufi'atil aklam wa jafatis suhuf. Pena sudah diangkat dan suhuf, lembaran-lembaran sudah kering. Jadi sebelum ini semua terjadi, sudah Allah tuliskan, sudah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Ya bunda, ini pelajaran nih. Yuridna rahmanu bidurrillah tuni anni syafa'atum syai'an wala yunqidun. Harus punya tauhid yang benar. Naik jabatan bukan karena harus menjilat, bukan.
dapat order bukan karena gratifikasi atau nyogok suap, bukan. Maka jangan pernah mengucap hari gini, jangankan yang halal, yang haram aja susah. Bahaya tuh. Jadi tauhidnya tipis. Harus mantep tuh sama ya bunda. Bagaimana kalau Allah sudah tetapkan aku mudorot, maka pertolongan mereka nggak ada guna. Wala yunkizun, dan mereka nggak bakal bisa menyelamatkan aku. Dalam surah Al-Waqi'ah yang ayah bunda pernah pelajari, ada ayat yang keren sekali di ujungnya surah Al-Waqi'ah. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Cari itu ya, Al-Waqi'ah ayat berapa sampai ayat berapa. Jangan begitu. Kebayang nggak kalau ruh sudah sampai tenggorokan. Wa antum hina idzin tanzurun. Dan kalian nih keluarganya ngeliatin, ngumpul di sekeliling mayit atau mayidah, jenazah yang mau mati. Kenapa sudah sengah-sengah? Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Tapi kami hadir lebih dekat daripada kalian keluarganya. Tapi sayang kalian nggak bisa ngelihat kami hadir. Falaula in kuntum ghaira madinin. Jangan gitu. Kalau kalian nggak percaya bahwa kalian itu pasti kalah. Tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kalian benar bisa ngalahin kami, bisa nggak balikin ruh itu ke dalam tubuh mayit? In kuntum shadiqin, kalau kalian adalah orang-orang yang benar. Jadi teknologi apapun, harta sebanyak apapun, kalau Allah sudah tetapkan mati, mati. Jadi nggak ada yang bisa nolong. Meskipun kalian udah jagain sama keluarga, sama staf, sama anak buah, dokter terbaik, rumah sakit terbaik, perawatan terbaik. Enggak. Kalau kami sudah mau cabut-cabut dan kalian tidak lihat kehadiran kami. Jadi itu yang disebut la tughni anni syafaatum syai'an wa la yunkisun. Pertolongan mereka nggak berguna lagi buat aku. Dan mereka nggak bakal bisa menyelamatkan aku. Banyak keluarga yang nyesal. Kerabatnya, keluarganya sudah meninggal lama. Duh, kenapa waktu itu nggak kasih begini ya? Duh, kenapa nggak kasih tindakan ini ya? Duh, kenapa nggak dicegah ini ya? Gitu. Jadi menyesali sudah selesai, sudah meninggal lama. Kenapa nggak ini? Kenapa nggak itu? Enggak. Mau apapun ikhtiar kita nggak bakal bisa menyelamatkan. Kalau Allah yuridni rahmanu bidurrin. Kalau Allah sudah tetapkan sebuah mudarat, nggak bakal bisa diselamatkan. Nah karena itu, ayah bunda, ini pelajaran. Dari ayat ini ada dua pelajaran. Yang pertama, cari Allah di semua tempat, di semua kejadian. Pertanyaan simpel, kenapa saya nggak mau nyembah Allah? Yang kedua, ayah bunda harus paham bahwa mudarat manfaat hanya dari Allah. Jadi, kalaupun kita menjemput rezeki keluar rumah, bukan kita yang bisa, bukan kita yang hebat. Tapi Allah mudahkan. Kalau kita lagi susah, ikhtiar apapun,
mungkin ayah bunda sering nyobain. Mau ikhtiar apapun, modalnya udah habis-habisan, kenapa yang nggak dikasih sama Allah? Ya memang Allahnya belum mau ngasih. Jadi bukan soal pinter, bukan soal bisa, bukan soal kerja keras, tapi tugas kita cuma ikhtiar. Jadi berikhtiar. Jadi jangan pernah kecil hati. Nah, lalu ikhtiar itu manfaatnya apa, Ustaz? Nah, ini manfaatnya. Manfaatnya kalau ikhtiar itu bekerja lelah-lelah, manfaatnya satu, menggugurkan dosa. Nanti ayah bunda cari dalilnya dari Rasulullah. Man amsakalan amsa maghfuran lah. Siapa yang di sore hari, petang hari, dia kelelahan karena bekerja optimal, amsa maghfuran lahu. Sepanjang malam itu Allah ampuni dosa-dosanya. Wah, enak tuh. Jadi berikhtiar selelah mungkin sampai banting tulang, peras keringat katanya. Nah itu Allah ampuni. Ada lagi hadis, nanti ayah bunda cari. Ini hadis keren. Inna minaz zunubi ladzanuba. Ada jenis dosa. Dia tidak bisa ditebus dengan sholat, dengan saum, dengan zakat. Lalu apa yang bisa menebusnya ya Rasul? Tanya para sahabat kebingungan. Ada dosa yang nggak bisa ditebus dengan ibadah-ibadah keren, sholat, puasa, zakat. Maka Rasul mengatakan dengan sabdanya yang mulia, al-humum fi thalabil ma'isyah, berlelah-lelah dalam mencari ma'isyah. Jadi dosanya diampuni. Jadi ada jenis dosa yang bisa ditebus dengan berlelah-lelah dalam mencari ma'isyah. Nah itu jadinya bukan nyari rezeki. Rezekinya udah disiapin. Bahkan ada band di Indonesia sampai saking susahnya nyari rezeki, bikin lagu pergi pagi pulang pagi. Kagak pulang-pulang namanya ya. Jadi pergi pagi pulang pagi. Masya Allah. Bang Toyib gak pulang-pulang. Nah Bang Toyib sampai 3 lebaran gak pulang-pulang. Jadi rezeki itu bukan dicari, bukan. Rezekinya udah disiapin. Bahkan 50.000 tahun sebelum penciptaan dunia ini udah disiapin. Nah, jadi tugas kita itu kalau ikhtiar, nah itu kalau nanya, lalu apa manfaatnya ikhtiar? Tuh, 2 hadis tuh, tadi Rasulullah sebutin. Jadi menggugurkan dosa kita. Demikian ya Bunda. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.